sini saya selaku pembawa acara bersama si Geblok ya. Di sini kita kedatangan tamu lagi ya Om Kalong ya. Aduh. Untuk bintang tamu kita bolehlah diperkenalkan diri dulu ya. Oke, selamat malam, selamat berjumpa lagi di sini. Saya memperkenalkan diri, Mas Ajo di sini ya. Terima kasih Mas Geblek. Oke, kita kasih slogan dulu yuk, curhat yuk, sama-sama kita tuh yuk, curhat yuknya yuk. A2 Podcast, curhat yuk. Oke ya, jadi untuk malam ini kita kan kedatangan tamu baru ya kan kawan-kawan kan. Jadi kita akan nanya-nanya dulu ya untuknya Mas Ajo ya. Mas Ajo ini tinggalnya di mana ini ya? Makasih Mas Geblek. Saya di sini domisili di di Magelang. Saya pakai belangkon ya Mas. Nah itu Mas, makasih. Buatnya Mas Kalong kadang ada yang mau ditanyakan ke Mas Ajo-nya. Oke, selamat malam juga buatnya rekan-rekan sudah hadir. Saya ingin bertanya dengan Mas Hajo ya. Tinggal di mana tadi? Di Magelang Mas. Di Magelang tadi di mananya itu Mas ya? Magelang itu gampang Mas, kalau cari rumah saya itu ya di dekat masjid Mas. Nah, di dekat masjid, namanya masjidnya Baitur Rahman Mas. Oh, Baitur Rahman yang di bawah itu. Oh iya ya. Yang dekat jembatan itu ya, Mas Hajo ya? Ya. Iya. Ngomong lagi. Oke ya, itu ya yang kalian tahu ya, itulah tempat tinggalnya Mas Ajo ya. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanya-tanya boleh di komen-komen. Di sini kita selaku pembawa acara akan nanya lagi ya. Untuknya Mas Ajo ini kira-kira umurnya berapa ya? Bolehlah dikasih tahu rekan-rekan sekalian yang di sana ya. Kan guyu. Ya sebenarnya saya ketawa ini Mas, karena ya kalau ditanya umur itu sudah tidak sesuai lagi lah Mas ya, karena sini udah punya cucu kita. Kalau umurnya masih 18 tahun Mas. Apa nih Mas? Saya kembalikan ke Mas. Umur 18 tahun ya masih muda kali dibanding dengan Mas Kalong ini ya. Kalau Mas Kalong ini umurnya udah 9 tahun mendekati umur 17 tahun dia. Iya, kalau Mas Ajo ini masih jauh umurnya, masih generasinya masih panjang ya. Masih panjang. Panjang ya. Kalau Om Kalong ini udah mendekati 17 tahun ya. Balik tanya lagi sama Om aja ya. Boleh Mas. Gini Mas, saya ini mau tanya sama Mas Kalong ini. Biasanya kalau Mas Kalong ini kan kalau cari makannya itu sering kali malam Mas ya, kalau siang tidur kan gitu Mas. Jadi makannya itu gimana Mas? Memang banyak pertanyaan, semalam pun itu banyak kali pertanyaan sama Mas Kalong masalahnya itu kan, pekerjaan Mas Kalong tiap malam itu kan. Kalau malam memang Mas Kalong ini sering keluar cari makan, karena itu memang buah-buahnya sukaan Mas Kalong. Kalau Mas apa tadi? Mas Ajo tadi, kalau ke Mas Ajo ya, kalau dia kan beda sama Mas Kalong dia kalau kerjanya. Beda Mas. Oh, beda kan? Beda Mas. Beda. Karena Mas Kalong dia memang suka terbang gini-gini kalau malam ini dia. Jadi dia cari makannya pun ya bulan malam. Ya, kalau Mas Ajo sendirilah. Apa jatuh? Ini apa ini? Oh, ini ngelawak ini namanya ini. Buatnya Mas Geblek ini. Sebenarnya namanya betul Mas Geblek atau Mas Geblek ini? Coba Mas diperjelaskan Mas biar rekan-rekan tahu ini. Ini sebenarnya yang pembawa acara siapa kok saya yang ditanya ini kok malah kebalik nih yang pembawa acaranya ya coy ya. Ini kok nama saya tetap Geblek yang ganteng cetar membahana ya. Aduh. Oke, buatnya Mas Kalong nih gimana nih Mas Ajo ya? Kira-kira dia tampan atau tidak nih? Cantik ya? Boleh dijelaskan Mas Kalong ya? Kalau Mas Hajo ini memang luar biasa, orangnya memang
kecil tapi lincah. Lincah. Oh, ini mas ini hal-hal seperti ini mas. Nah, nampak keren ini, nampak orang Magelang ini mas ya. Kalau Magelang memang orangnya bagus-bagus dan mantap-mantap ya kan. Beda sama Mas Kalong. Mas Kalong ini kadang wajah pas di 11 dan 12 dia ini kan. Nah, kemana orangnya ya? Memang kayak gini transparan aja dia. Kalau Mas Ajo ini cukup mantap dia. Ya mantap ya. Mas Kalong, ini sebenarnya saya mau tanya ini mas ya. Minum kopi kopi mantap. Oke, mantap. Kecrot. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol sambil nikmati minum kopi di sini mas ya. Oke, saya kembalikan kepada komentator. Boleh dijelasin minumnya apa dulu ya? Di sini kami, saya ini di sini disuguhin apa ini? Disuguhin kopi nih mas ini di studio ini ya. Mentang om kalau datang lama dikasih air putih, beda sama Om Ajo ini ya. Begitu ya mas, namanya pun bintang tamu. Saya ini jauh-jauh dari Magelang, tadi naik pesawat mas, turun di bandara, terus sampai bandara dijemput lagi pakai bus mas. Aduh, ngomong-ngomong kita ini sudah banyak penontonnya ya, para Om Kalong dan Mas Hajo ya. Di sini kita sapa-sapa dulu buatnya muridnya Sugiono ya. Halo, kemudian ada luar. Halo. Udah ya. Nah, ini ada siapa? Wahyu lagi ya. Aduh, halo Dayu, Wahyu. Aduh, RX Slater lagi ada lagi. Waduh, ini rame sekali nih ya. Halo mas, semuanya yang hadir di sini. Iya ya. Oke. Ini Mas Hajo gini kan Mas Hajo. Ini kan para pemuda zaman sekarang ini kan banyak yang patah hati itu untuk mengatasinya gimana tuh tips and tipsnya itu boleh dikasih bagi-bagi lah tips and trick untuk apa itu untuk biar nggak sakit hati gitu. Pemuda sekarang nih banyak yang sakit hati ya Mas Hajo ya. Boleh ya. Sebenarnya begini mas, geblek kalau menanggapi masalah menanggapi masalah patah hati ini ya gampang sih. Kalau patah hati ini di zaman sekarang ini, kalau pemuda-pemuda kita ini ya kan, ya seharusnya ya tidak selingkuh apa ya kan. ya begitu mas, sebenarnya tidak selingkuh, banyak duitnya, jadi ya begitulah mas. Enak kemana-mana kalau sama ceweknya itu. Oh gitu ya. Ini kayaknya kita ada kawan-kawan yang akan menanyakan ke siapa nih ya. Kayaknya ada nanya ke siapa nih. Lu bos pula maksudnya kacamata. Piye iki? Lepaslah baju Om Kalong biar kelihatan gantengnya. Oh, lepas baju ya. Disuruh lepas baju gimana nih Om? Coba tak ngomong. Ya, kalau Om Kalong sama siapa yang nanya tadi? Muridnya Sugio. Oh, terima kasih Mas muridnya. Kalau lepas baju kayaknya kita berat kali karena badan tinggal tulang. Kalau lepas kacamata bisa kita buka. Biar nampak wajah si Kalong nih. Tapi kalau baju nggak bisa. Tulang semua nampak. Itulah kalau rahasia Om Kalong ini ya. Kembalikan pada Om Gebleknya ya. Oke. Jadi kita akan menanya-nanya lagi ke Mas Hajo Om Kalong ya. Kayaknya ini kita akan menanya menurut Mas Kalong lagi salah manggil dah Mas Hajo ya. Menurut Mas Hajo ini apa ya? Perempuan zaman sekarang ini tuh gimana Mas Hajo? Bang ini mic-nya. Kalau nanya perempuan zaman sekarang ini ya mana mas ya, sebenarnya agak susah sih, tapi ya kalaupun gitu ya tetap dijawab ya mas ya. Kalau perempuan zaman sekarang ini ya kebanyakan matre ya mas ya. Gitu ya. Kalau cowok nggak banyak duitnya nggak mau, dia ditinggali terus, jadi ya itu tadi lah ujung-ujungnya sakit hati dan patah hati gitu mas. Itu Mas Kalong. Kalau di dunia maya saya ini, kalau di hidupnya di dunia Kalong tuh nggak ada beda-bedakan uang dia. Kita terbang jumpa sana bisa,
Vipassana bisa tak. Beda sama dunia maya. Dunia maya memang pakai uang, kalau dunia kalong enggak. Begitulah Mas Hajo. Kalau dunia kalong itu ya mestinya ya makan buah-buahan ya Mas ya. Asal jangan buah-buahan busuk atau dimakan. Disuruh makan buah-buahan busuk ya Om Kalong ya. Oke, mungkin di kalian para teman-teman sekalian ada yang mau ditanya-tanya ke Mas Hajo atau ke Mas Kalong ya, boleh ya di komen-komen ya. Oke, ini lihat-lihat kan Mas Hajo kan. Mas Hajo ini sudah berkeluarga atau belum ya? Coba lah dikasih tahu ke kawan-kawan sekalian. Oh, mantap. Oke. Aten ya. Boleh dulu dijelasin Mas Hajo ya? Ya, kalau dilihat dari tampangnya ini kan nampaknya masih muda ya Mas ya. Ya. Tapi ya memang masih muda Mas. Ya, saya sudah berkeluarga ini Mas, karena ya memang tampangnya aja yang masih muda ya kan, tapi jiwanya ya sudah tua gitu loh. Jadi gini Mas, apalagi yang mau ditanya ini? Kadang ada yang mau ditanya dari rekan-rekan atau dari penonton. Ya boleh-boleh aja. Mungkin bisa Mas Hajo jawab. Ya ini Mas, kembali lagi. Oke ya, di sini ada Bang Chris Channel ya, katanya nanya dong, aku lagi ngapain? Ini dia nanya kan, aku lagi ngapain ya? Boleh lah ya buat nama Mas Hajo Mas Kalong ini ya, gimana ini ya? Buatnya Mas kalau Mas Hajo lagi ngapain maksudnya? Ya. Kalau lagi ngapain bagusan nonton si Kalong ini yang muka pas bulan 12 ini ya. Bagi mantap, gak ada hiburan kita. Biar tersuguh kita, jangan lupa disekret-sekretnya ya. Buatnya. Ya. Kalau saya ingin mendekati Om Ajo tadi, umur boleh katanya masih muda, wajah makin tua. Itu gak boleh. Kita walaupun dia tua, kita wajib kita seperti anak muda. Biar supaya kita awet muda ya kan. Jangan kita terus tentang udah tua kita nggak bisa, harus muda kita ya. Kita kembalikan pada Om gebleknya ya. Aduh. Ini gimana nih? Ini belum Mas Hajo belum nih? Kok udah kasih ke gebleknya ya? Oh, sudah. Oke, di situ ada siapa lagi nih? Apa tuh? Buka celananya Om Mas Hajo, biar apa tuh? Disuruh buka celana nih. Kemana nih Mas Hajo? Disuruh buka celana sama muridnya Sugiono nih. Waduh Mas muridnya Mas Sugiono nih ya. Ini bahaya Mas. Kalau di Jawa sana Mas, kalau dibuka celana ini banyak tuyul berkeliaran Mas. Jadi ya nggak boleh dibuka-buka Mas. Karena soalnya di setiap daerah itu pesen sama saya itu tuyul-tuyul second itu Mas. Jadi ngeri kalau kita buka itu Mas. Betul itu Mas. Tuyul second ya, itu tuyul second makannya apa itu ya Mas Hajo? Kok ada tuyul second ya? Oke ya, mungkin Mas Kalong ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Hajo, boleh ya? Ada yang mau ditanyakan Mas Kalong, Om Kalong? Oh belum ada. Oke Mas Hajo kata ada yang mau ditanyakan ke Om Kalong ya? Oh lanjut ya. Aduh. Mau tanya sama komentar ada. Oke, buat kawan-kawan sekalian kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh di komentar coy ya. Aduh. Oh ya nih ya, ngomong-ngomong dari tadi kita kan ini apa nih? Itu ngisep apa Mas Hajo? Kok ngasep itu Mas Hajo ya? Boleh dikasih tahu dulu ke kawan-kawan ya? Boleh Mas, boleh. Saya ini ngisepnya ini. Jadi rekan-rekan kalau mau pesen sama Mas Hajo aja ini. Jadi biar nggak pakai ongkos kirim ini Mas ini ya, langsung aja ke Mas Hajonya nanti mau pesen ini serutu ini kalau namanya, kalau di Jawa sana ini serutu ini Mas ya. Ya gitu Mas geblek. Oke, muridnya Sugiono ya, nanya lagi ya, ini Mas Hajo asalnya dari mana ya? Padahal udah dijelasin tadi Mas Hajo ya. Kemana nih Mas Hajo? Ini nampaknya muridnya Sugiono ini nggak nonton dari awal ini ya. Saya sudah memperkenalkan diri tadi. Ini saya dari Magelang loh Mas. Magelang belok kanan itu kan ada masjid Baitur Rahman. Nah itu disitulah ya di satu masjid itulah Mas.
Aduh, Mas Om Kalong ini kok menang-menang aja nih, nanti kesurupan ini ya. Boleh lah ngomong-ngomong ya Om Kalong, nggak boleh tanya-tanya lah ke Mas Ajo ya, ngomong gitu udah makan apa belum sayang ya kan, I love you mah ya. Manis sekali senyumannya Om Kalong ya. Nah, aduh. Ini untuk hobinya Om Kalong apa nih ya? Hobinya kadang mancing lah, mancing keributan kadang. Boleh lah dikasih tahu kawan-kawan ya Mas Kalong ya. Kalau mancing itu banyak lah, kita mancing cewek, ya kan? Mancing cewek, mancing banyak yang terpancing itu kan. Kadang mancing kerusuhan, mancing apalah yang kita pancingin. Pokoknya ada lah itu kerjaan si Kalong ini. Apalagi Om Ajo ini memang di apa tadi? Magelang tadi di dekat Baituraman dekat jembatan itu ya? Iya Mas, betul. Jembatan Ancol itu ya? Kan jembatan Ancol Mas, itu jembatan apa itu Mas ya? Sebenarnya jembatan bersejarah itulah. Jadi Jembatan ya jembatan ini, jembatan tempat penyeberangan itu Mas. Ini jembatan Bubur ya? Bubur itu gimana ya Om Kalong ya? Aduh. Oke, di sini ada Bang Kris yang nanya deh. Om, kalau comlai pakai balsam katanya bisa bikin keker sama hot ya? Comlai ini pakai balsam. Ngeri ya, ini boleh lah ya buat nama Sajok, buat nama Mas Kalong. Boleh ya dijawab ya. Pertanyaan dari Bang Kris. Oke. Nah, dari Mas Kalong dulu lah. Maksudnya pertanyaannya dari Basem sama Baskom. Basem sama Baskom yang beda ya. Kalau Baskom itu kalau di tempat Kalong itu untuk tempat-tempat taruh air atau ikan itu kan nasi. Kalau Basem itu memang untuk ngulas pantat ya. Supaya penumpang kita panas gitu ya. Pokoknya Bang Kris ini memang luar biasa pertanyaan ini. Om Kalong bisa menjawabnya sedikit cuma. Kalau kita cerita masalah itu banyak nanti nggak habis kita ceritakan itu ya. Ya kembali ke sahabat. Kadang Om Mas Sajo ada yang bisa sebagai penjelasan lagi. Sebenarnya apa ini Mas ya? Ini pertanyaannya ini ya sangat koplak ini ya. Kalau di Jawa sana namanya koplak ini Mas. Kalau Basem sama Baskom itu ya memang ya nggak jauh beda dia tulisannya Mas, tapi penggunaannya itu ya sangat beda Mas. Kalau balsem itu ya kalau kita apa ya, kita oleskan ke itu tadi, ke tuyul tadi ya, itu makin lebih hot itu Mas, makin lebih hot itu Mas. Iya mantap itu Mas. Coba kalau Mas Kris nggak percaya coba dicoba aja di rumah ini pas ini malam Jumat nih. Iya tuyulnya tuh Mas, betul itu. Coba Mas ya, dicoba Mas. Jangan lupa Mas, ini dari ide dari Mas Sajo ini Mas ini. Tapi kalau Baskom tadi ya, kalau Baskom kalau di Jawa itu namanya kendi Mas, kendi ya, kenditan. Nah itu dia. Ya, untuk tempat air itu Mas. Nah, ya udah ini kembali ke MC nih. ini agak ngawur gitu ya, ditanya lain jawab lain ya, mantap ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Aryan diteken ini ya. Mancing cewek di kolam atau di mana ya buat Om Kalong nih ya. Khusus Om Kalong ya. Ini siapa yang mana? Aryan diteken. Oh, Aryan diteken ya. Oh, terima kasih buatnya Aryan yang diteken ini. Pertanyaannya mancing cewek di kolam apa mancing cewek di daratan? Kalau si Kalong kalau mancing cewek itu bukan di daratan atau di kolam, dia tetap di pohon kayu dia. Sweet gitu kan. Datang dia cewek kita tuh. Nah, itu bahasa memang si Kalong itu kalau panggil cewek, kalau mancing tuh banyak kita mancing dia. Kalau Om Ajo lebih tahu lagi kalau masalah pancing cewek itu, apa pancingannya? Sebenarnya saya capek ini Mas ya, saya diundang di sini nampaknya diserang terus ini sama pertanyaan yang agak-agak sulit kita menjawabnya ya. Kalau mancing cewek itu ya sebenarnya nggak perlu dipancing lah ya. Coba siapa tadi Mas siapa tadi? Aryan diteken. Oh Mas Aryan diteken ya. Mas Aryan diteken ya, ditekan ya. Kalau buat Mas Aryan ditekan ini kalau mau mancing cewek gampang itu Mas. Mas tinggal berdiri aja di persimpangan jalan
ya kan, sweet gitu ya kan. Iya, sweet nanti datang itu ceweknya mas, nggak ketan ya, rambutnya panjang ya, baju putih begitulah, tapi ya belakangnya agak bolong sedikit, nggak apa-apa mas, itu cantik loh mas. Coba diperagakan aku ya, cewek ini mas Aco. Aco manggil cewek gimana mas? Gini mas, oh halo, how are you? Gitu mas. Jadi ya pokoknya mas oke lah. Oh gitu mas ya. Aduh. Ini pertanyaan dari kalian sangat mantap ya. Di sini Bang Kris sudah OTW beli balsem katanya. Mantap mas ya. Aduh. Ini Bang Kris ini kan, Om Galong kan. Om Galong, woi. Ini Bang Kris langsung OTW beli balsem katanya nih. Aduh. Pertanyaan selanjutnya dari siapa itu ya? Aduh. Aduh. Iya, untuk kawan-kawan sekalian yang mau ditanya-tanya boleh ya di komen-komen ya. Oke, ini buatnya Mas Aco dan Mas Kalong ya. Menurut Mas Aco dan Mas Kalong ini di apa nih? Tentang apa? Ngomong apa nih ya? Otakku nggak jalan ini ya. Apa ya? Generasi sekarang itu gimana itu ya? Makin maju atau mundur gitu ya? Bolehlah dijelasin ya. Siapa lu? Biar Om Kalong dulu yang jelasin sama Om Teblak tadi ya. Kalau generasi sekarang bukannya makin maju sama makin mundur. Kalau pakai undur-undur itu dia jalannya mundur ya. Ya kan? Jawabannya itu mas. Kalau dijawab nggak habis Om Teblaknya. Jadi kalau kita jawab maju mundurnya, kalau zaman sekarang generasi kita ini kan kebanyakan udah permainan pakai gadget itu apa namanya ini yang ini kan itu kan. Jadi kan pergaulan sekarang agak kurang ya kan. Generasi kita pemikirannya kurang pengalaman. Lain zaman si Kalong dulu dia. sama Om Ajo lebih tahu lagi dia kalau masalah itu kan. Iya. Aduh, bingung ya mau ngomong. Bingung ini mas, soalnya pertanyaannya sangat mendetail ini masalah generasi zaman sekarang itu. Memang ya agak beda sama zaman-zamannya Mas Ajo dulu ya. Kalau Mas Ajo dulu nggak ada pakai HP, nggak ada pakai apa ya, gadget itulah. Jadi ya pencet-pencet kayak gitu ya kan. Di sini ya zaman sekarang itu banyak kan yang main gadget, main game, main apa itu Bas, domino chip ya, zaman sekarang itu chip, itulah ya, kita nggak tahu mau apa ya, skater, jadi ya memang beda mas sama zamannya Mas Ajo dulu yang serba nggak bisa apa-apalah gitu mas. Mas Geblek. Oke, di sini udah Osi sudah datang ya Om Kalong ya. Boleh disapa-sapa dulu ya. Halo Osi. Selamat datang buatnya Osi, buatnya Bang Kalong. Dadah. Ya kecupan manis itu mas. Aduh, dapat kecupan ya buatnya si Osi ya. Oke ini ya gini ya. Kita kan ini kan banyak ya zaman sekarang ini pemuda yang jomblo itu ya. Nah, ini untuk cara mengatasi para pemuda jomblo itu gimana nih ya buat Mas Ajo dan Om Kalong ya? Bolehlah dijelasin ya. Cara mengatasi permasalahan jomblo yang merajalela nih. Zaman sekarang itu banyak pemuda-pemuda yang jomblo ya, jadi ya remaja-remaja yang jomblo itu ya saya rasa ya kurang beruntung aja, karena ya banyak cewek-cewek di sana di luar sana ya, jadi ya memang kadang kurang ada mental, kurang apa ya mas ya. Jadi ya kita ini mental itu harus perlu mas, karena untuk mengatasi jomblo itu kan memang harus ya kita carilah cewek-cewek yang di sana di luar sana. Halo mas. Oke mas, ya di sini ya. Coba Mas Kalong lagi lah. Masalah jomblo tadi ya. Iya.
pertanyaan sama Om Geblek. Nah, masalah jomblo. Kalau jomblo itu memang bawaan dari orangnya kalau biasa itu kan. Kalau orangnya dia memang percaya diri, dia penuh semangat, dia tak akan jomblo dia. Pasti banyak cewek-cewek dia dekatin ya. Seperti Om Kalong zaman Kalong dulu. Om Kalong kayak mana coba muka Om Kalong ini? Kan udah 11 12. Tapi kalau masalah cewek bukan lah. Soal kecil gini kalau Om Kalong dulu ya. Kita gini. Datang dia. Kita kembalikan pada Om Geblek. Oke, Om, kayaknya kita kedatangan ini ya, penonton baru, Om ya. Kayaknya ini kita kedatangan si Winda, katanya sapa aku dong, Om. Kita sapa dulu. Halo. Halo, asik. Oke ya. Oke, itu penjelasan darinya Om Kalong dan Mas Ajo ya. Oke. Jadi gini, Om. Ini menurut pengalaman saya nih, Om ya. Dulu, Om, kan, saya pernah deketin cewek, Om. Tapi saya diterima, Om. Itu kok bisa diterima saya, Om ya? Ini apa masalahnya, Om? Kok bisa diterima saya, Om? Mungkin dia itu lihatnya kemarin itu diginiin matanya Mas, jadi dia dibilang asal aja Mas ya. Mas Kalong ya, Mas Kalong ini nggak apa dia, nggak konsen dia ya. Konsisten. Oke. Ya. Terima kasih buatnya mineral oke ya. Masalah apa tadi? Om Linda ya. Oke. Itu Winda curhat dong. Curahan hati ya. Buat Mas Kalong bisa kita bentuk abis ini ya. Curhat apa masalah Bu Linda? Saya nanti Om Kalong akan menjelaskannya. Curhat apa? Kita kembalikan dulu ya. Aduh. Curhat dong, Mah pula dipanggil, Om ya. Iya, Mah. Kumesnya mantep, Om ya. Aduh. Om, coba Om pakai topi ini dulu, Om. Ya kita kayak bonita lagi ya. Nah, coba dong. Oh, Mak Ii ganteng kali ya, Om Kalong ya. Oke, kita kayaknya gini lagi, Om. Nggak ada gitu apa pertanyaan dari Om Kalong untuk Mas Ajo gitu? Om Kalong ini nanya sama Om Ajo. Boleh Mas, boleh. Karena Om Kalong ini umurnya agak tua, jadi ngomongnya agak simpang siur ya. Jadi saya Om Kalong ini nanya, misalnya setiap hari kerja Mas Ajo itu kegiatannya apa? Ya sebenarnya masalah kerjaan itu apapun kerjaannya yang penting halal, kan ada pepatah mengatakan begitu Mas. Amin. Jadi ya nggak sombong-sombong kali lah Mas. Kalau saya ini kerja di Magelang sana biasanya ya kerjanya ya jadi apa ya Mas ya, bisa dibilang jadi kalau di sini bahasanya itu wira swasta Mas ya. Kalau di sana beda Mas. Iya betul Mas, kalau di Magelang sana ya namanya kuli panggul Mas. Jadi hebat juga ya Mas. Sebenarnya kuli panggul pun kok bisa dipanggil di sini. Jadi kayak ini gimana gitu loh Mas. Jadi ya kehebatan saya ya begitu Mas. Kalau dari Kalong itu kalau wira swasta itu wira pakai susu kalau ya. Iya Kerjanya tuh kolam pakai susu ya, wira swasta tuh pakai susu. Kalau di zaman Kalong itu nggak ada namanya kerja wira swasta tuh tidak ada ya. Yang ada kerja terbang aja dia, cari makan aja dia. Nah yang penting perut kita malam kenyang udah. Itu aja Om Ajo. iya. Aduh. Kayaknya kita bakal ini, apa nih? Kayaknya kita bakal apa nih ya? Coba ngomong dulu, kita kayaknya bakal iklan sejenak ya. Boleh kita penutupan untuk iklan sebentar, Om Kalong, Mas Ajo? Tutupan iklan sementara ini apa? Curhat yuk.